Baik, saudara-saudara, di kesempatan pertemuan kali ini yang mau saya fokuskan dulu adalah hal yang berkaitan dengan paradigma forensik pada sistem operasi. Kalau kita beraktivitas di dalam IT secara umum, kita pasti berhubungan dengan perangkat, yang mana perangkat tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Berbagai sistem operasi yang saudara semuanya sudah kenali. Ada sistem operasi seperti misalnya ada Windows dengan berbagai macam variannya. Kemudian ada lagi sistem operasi X atau EX dan sejenisnya, termasuk dalamnya Unix, ada Linux, dan beragam OS yang lainnya. Dan ada OS tersebut yang berfungsinya secara standalone, dan ada yang beroperasi pada sebuah sistem jaringan, atau bahkan lebih luas lagi pada skop yang lebih global. Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan tersebut, sasaran dari materi ini adalah memberikan pemahaman kepada saudara-saudara semuanya tentang bagaimana peran dari sebuah sistem operasi, kemudian menyangkut dengan aspek-aspek yang ditindaklanjuti dengan sebuah peristiwa forensik atau sesuatu yang mesti dibuktikan keberadaannya, sehingga nanti bukti yang kita peroleh tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah pada suatu pengadilan. Nah, selain dari itu, bukan terbatas untuk kepentingan itu saja, kita juga dapat melihat bahwa aktivitas seperti ini, pemahaman seperti ini, atau pengetahuan seperti ini sangat diperlukan dalam mengelola sebuah sistem aplikasi. Nah, contohnya misalnya pada sebuah sistem jasa angkutan online misalnya, boleh dikatakan seperti misalnya ada apa yang kita umum kenal gitu ya, ada beberapa itu namanya, kalau saya sebutkan namanya, pokoknya intinya adalah jasa angkutan online. Nah, jasa angkutan online tersebut tentu ada melibatkan beberapa pihak. Dalam hal ini misalnya pihak manajemennya, kemudian yang kedua ada mitranya, kemudian yang ketiga ada di situ drivernya, kemudian yang berikutnya ada lagi itu konsumen. Nah, jadi mereka semuanya diintegrasikan dalam sebuah sistem dan mereka menjalani peran mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini interaksi yang terjadi antara mitra dengan driver, kemudian antara konsumen dengan driver, tentu idealnya bisa dipastikan bahwa mereka menjalankan apa yang diinginkan oleh manajemen. Semua aturan-aturan atau rule-rule yang sudah dibuat dijalankan sedemikian rupa. Dan tentu harus ada upaya untuk pencegahan eh, bila mana ada pihak tertentu yang berpotensi melakukan kecurangan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan sistem. Misalnya contohnya driver. Nah, driver tersebut ada orderan dari konsumen misalnya untuk diantarkan dari lokasi A ke lokasi B. Nah, bisa saja nanti kejadiannya si konsumen langsung membatalkan pesanan tersebut atas permintaan dari driver, dibatalkannya, kemudian mereka langsung melakukan negosiasi sehingga pembayarannya itu tidak masuk sistem tapi langsung ke drivernya. Atau adanya order-order yang fiktif misalnya, jadi drivernya yang order sendiri, kemudian yang closing bahwa pengantaran sudah selesai juga dilakukan oleh driver yang bersangkutan. Kan bisa saja terjadi seperti itu, curang-curang seperti itu harus bisa dipantau oleh sistem, sehingga nanti ada tindak lanjut dari manajemen begitu mengetahui adanya tindakan-tindakan seperti itu, mulai dari hal yang paling sederhana misalnya berupa teguran, dan bisa saja nanti dalam bentuk proses klaim. Maaf sebentar.
Nah, kita lihat dulu dari aspek yang pertama, yaitu komponen arsitektur keamanan. Nah, yang pertama itu adalah administrasi user dan grup. Apa yang ada di sana? Ada administrator, ada guest, ada user. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows, nah itu dalam hal ini ada administrator yang merupakan penguasa penuh dari komputer tersebut atau sistem tersebut, dan ada guest di sana atau bisa menggunakan sistem dalam fitur-fitur yang terbatas, jadi nggak semua bisa digunakannya. Dan ada user dari komputer yang bersangkutan. Nah, jadi baik itu komputer yang standalone maupun yang grup, ada role yang berlaku seperti itu. Kalau Anda adalah pengguna Windows, saya yakin Anda sudah memahami apa yang saya maksudkan di sini. Nah, kemudian berikutnya jenis akunnya itu ada akunnya administrator, ada guest, ada user, ada operator backup, ada operator server, ada operator account, ada operator itu printernya. Nah, jadi silahkan diperluas bagian ini. Dan tentu saja masing-masing user ini atau grup ini memiliki semacam hak. Ada haknya yang sifatnya dasar atau basic, ada yang merupakan hak advance-nya. Jadi merupakan perluasan dari fungsi-fungsi dasar tadi. Kalau yang basic itu ya, yang pertama itu adalah dapat mengakses komputer dari jaringan. Itu hak dasar yang berkaitan dengan seorang user yang ada di dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian bisa membackup file atau directory, kemudian merubah dari waktu sistem, memodifikasi tanggal misalnya di jam. Nah, kemudian Anda juga bisa login ke sistem Anda dalam fitur lokal, artinya Anda tidak menyambungkan diri ke jaringan. Kemudian termasuk juga melakukan audit terhadap sistem Anda, termasuk juga fitur-fitur keamanan yang ada yang Anda miliki. Kemudian ada log event reward, jadi operasi sudah memfasilitasi user untuk bisa melihat log file apa aja aktivitas yang dilakukan oleh seorang user pada sebuah perangkat. Jadi akan terekam itu folder apa aja yang dibuka, kemudian ada file apa saja yang diakses dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga merestore file atau directory, kemudian bisa men-shutdown sistem dari sebuah terminal kalau komputer standalone yang memuat dari komputer itu sendiri. Nah, kemudian menentukan kepemilikan dari sebuah file, apakah file itu hanya digunakan untuk mandiri atau dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau untuk yang hak yang tingkat tingginya itu seperti mengakses beragam layanan yang dimiliki oleh sistem operasi pada sebuah lingkup jaringan, atau mengakses fitur-fitur yang ada pada sebuah sistem operasi. Misalnya Anda cek itu pada directory service dari PC yang atau laptop yang Anda gunakan, Anda bisa cek apa-apa aja fitur-fitur atau service yang lagi jalan atau lagi dimatikan. Nah, itu saja untuk melakukan customize terhadap service-service tersebut, Anda harus memahami fungsi dari masing-masing service tersebut. Jadi jangan nanti sesuka hati Anda langsung merubah nilai-nilainya sehingga nanti dapat mengganggu kinerja sistem Anda, sementara Anda tidak punya catatan tentang default dari sistem Anda. Kalau Anda sudah lanjut modifikasi, sebenarnya bisa di restore ke defaultnya, tapi kalau tidak memiliki pengetahuan tentang itu dan tidak tahu bagaimana merestore ke defaultnya, otomatis Anda harus melakukan proses recovery minimal atau bahkan lebih jauh lagi Anda mesti instalasi lagi. Nah, kemudian keamanan untuk sistem file, jadi ada file NTFS yang barangkali bisa Anda komparasikan
dulu pernah mendengar istilah ada PAT, File Application Table. Kalau ini NT File System, NTS. Jadi ada dua paradigma dalam hal ini, atau dua fungsi yang sebenarnya berlawanan, tetapi mereka bisa dapat dikolaborasikan sedemikian rupa. Kemudian yang berkaitan juga dengan proteksi integritas data atau keamanan ya, ada transaction logging, merupakan sistem file yang dapat direcovery untuk mencatat semua perubahan terakhir pada directory data secara otomatis. Jadi terkadang kita barangkali mengalami gangguan pada OS kita, dan itu biasanya mengundang kepanikan juga terkadang, karena kita berpikir kalau ini mesti diinstalasi dari awal, itu waktu pertama sudah pasti. Kemudian ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall bakal nggak berfungsi lagi dan harus diinstalasi dari awal. Kemudian ya dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, sehingga Anda bisa sebenarnya memulihkan kembali sistem Anda, dan biasanya sistem operasi yang terbaru ya, setidaknya Windows 7 ke atas itu sudah ada transaction logging itu tersimpan, dan Anda dapat merecovery kembali sistem Anda, sehingga Anda dapat memanfaatkan kondisi file yang terakhir tersimpan dalam transaction tadi. Dan kembalikan ke itu, pemulihannya itu kita dapat memilih beberapa kondisi terakhir yang Anda anggap paling ideal. Nah, misalnya Windows Anda mengalami kendala, kemudian sudah berbagai cara dilakukan. Nah, kadang-kadang kita bisa masuk ke fitur save mode ya, save mode, kita masuk save mode-nya. Nah, dari situ kita bisa langsung ada masuk ke fitur restore recovery. Jadi dipilih kembali ke kondisi, setidaknya ke kondisi terakhir yang dianggap terbaik, sehingga Anda nggak perlu install lagi dari awal. Anda tidak perlu khawatir ada aplikasi-aplikasi yang nggak berfungsi lagi. Nah, itu biasanya kondisi itu saya jumpai kalau dalam pengalaman saya, tanpa saya sadari saya menginstal sebuah aplikasi yang saya download secara gratis dari internet misalnya, dan ternyata file tersebut berdampak ke sistem komputer saya, sehingga barangkali prosesnya melambat atau terlihat gangguan-gangguan pada tampilan dan segala macamnya. Sehingga begitu saya coba misalnya uninstall, ternyata nggak sukses. Nah, sehingga pilihan terakhir saya adalah dan melakukan proses recovery. Jadi secara restorasinya itu sudah tersimpan dalam file log itu, kondisi yang terakhir yang secara periodik disimpan oleh sistem operasi kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya transaksi sistem berhasil, maka Windows akan melakukan pembaruan pada file. Tapi kalau gagal, akan maka kita perlu melalui tahap analisis maupun perusahaan yang menentukan lokasi cluster yang harus diperbarui terinformasi dalam file log. Ada tahap redo. Nah, merupakan tahapan transaksi yang dicatat pada titik periksa terakhirnya. Saya maksud tadi, restore point itu adalah terekam oleh operasi kondisi yang dianggap terbaik. Kita kembalikan ke kondisi yang kita anggap terbaik itu. Ada undo, mengembalikan ke kondisi semula untuk semua transaksi yang belum selesai dikerjakan. Jadi dengan ada aktivitas yang kita kerjakan, kita batalkan, maka saya lakukan undo. Nah, kemudian sektor sparing. Nah, teknik
Dynamic data recovery yang hanya terdapat pada disk eskasi dengan cara memanfaatkan teknologi fault tolerance volume untuk membuat duplikat data dari sektor yang mengalami error. Nah, ini untuk media penyimpanan ya. Materinya adalah dengan merekalkulasi dari thread set with parity atau dengan membaca sektor dari mirror thread dan data tersebut ke sektor yang baru. Jadi kalau media penyimpanan fisik seperti misalnya hard disk kita itu kan berupa piringan. Kadangkala ada terdapat error pada sektor-sektor tertentu, sementara ada data-data yang diposisikan pada bagian itu. Nah, maka bisa dialokasikan pada sektor-sektor yang lain. Nah, itu biasanya kalau media penyimpanan eksternal kita mengalami kerusakan yang bersifat fisik, bukan logik ya, daripada bersifat fisik. Itu memang fisiknya rusak. Kemudian cluster remapping, kalau ada kegagalan dalam transaksi I/O pada disk, jadi media penyimpanan begitu ya, I/O. Jadi disk itu adalah media yang tidak berfungsi sebagai input dan output. Jadi pada saatnya Anda harus menyimpan data ke sana, dan pada kalanya Anda harus mengambil data dari media penyimpanan tersebut. Sehingga fungsinya di dua, ada input dan output. Maka nanti secara otomatis akan mencari klaster baru yang tidak rusak. Kalau Anda menyimpan data itu, maka otomatis ditempatkan pada klaster yang tidak rusak. Lalu menandai alamat klaster yang mengandung bad sektor tersebut. Jadi OS secara otomatis menandai sehingga lokasi tersebut tidak akan teralokasi dengan data. Nah, fault tolerance itu kemampuan untuk menyediakan redundansi data secara real time yang akan memberikan tindakan penyelamatan bila terjadi kegagalan perangkat keras, korupsi dari perangkat lunak, dan mungkin masalah lainnya. Jadi ya contohnya Anda lagi ngedit video, misalnya lagi jalan, kita apa ya, kita Anda sudah sebenarnya menyimpan video lagi diedit, misalnya menggunakan coba aplikasi contoh Camtasia, misalnya Anda lagi mengerjakan itu kan disupport oleh OS. Nah, mendadak terjadi kegagalan fungsi dari aplikasi tersebut, dari Camtasia tersebut, sehingga Anda diminta untuk menutup gitu. Maka OS punya kemampuan untuk melakukan tindakan penyelamatan. Nah, setidaknya kondisi terakhir yang dianggap ideal itu akan dikembalikan dipilihkan gitu. Begitu Anda buka kembali Camtasia itu pada waktu yang berbeda, maka akan ditampilkan kondisi yang terakhir dari project yang lagi Anda kerjakan itu, yang dianggap atau yang sudah terekam oleh sistem Anda. Jadi tidak perlu khawatir kalau data hilang, nggak perlu khawatir karena ada terekam. Kemudian ada teknologinya yang disebut RAID ya, Redundant Array of Inexpensive Disk. Itu adalah sebuah array disk di mana dalam sebuah media penyimpanan terdapat informasi redundan tentang data yang disimpan di sisa media tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang dianggap lengkap atau redundan bisa dideteksi oleh sistem kita. Nah, jadi ini ada kelebihan dari fungsi RAID tersebut untuk mencegah adanya dualisme fungsi dari fitur yang ada pada sistem kita. Ini supaya nggak terjadi ini ya, kegagalan dari sistem kita. Nah, ada dua bentuk fault tolerance itu, ada disk mirroring dan ada disk stripping dengan parity. Nah, jadi kalau yang disk mirroring itu meliputi penulisan data secara simultan kedua media penyimpanan yang secara fisik terpisah. Jadi artinya ada semacam duplikat dari file yang diciptakan, yang mana ia terpisah dari project yang utama itu. Nah, kemudian kalau di stripping dengan parity itu data ditulis dalam strip lewat suatu array disk
yang dalam spreadsheet tersebut terdapat informasi quality yang dapat digunakan untuk meregenerasi data apabila salah satu dari disk device atau chipset mengalami kegagalan. Jadi semacam ini lah, semacam backup begitu. Jadi bila ada salah satu yang mengalami kegagalan, maka yang lainnya bisa memberikan dukungan. Nah, model keamanan dari Windows, jadi di aspek forensik kita bicara melulu dasarnya sebenarnya dari keamanan, semua aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan. Nah, kalau tadi forensik lebih berfokus pada pengumpulan barang bukti untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Nah, sementara di sisi lain sebenarnya ini juga akan sangat bermanfaat di dalam memantau atau memastikan kinerja dari sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang paling penting. Nah, perlunya kita memiliki keilmuan seperti itu sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi mampu beroperasi sesuai dengan role-role yang dimiliki atau proses bisnis yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau aturan logik yang ada pada sebuah sistem terimplementasikan pada sistem kita sehingga aktivitas fisik dengan aktivitas yang digitalnya tidak ada perubahan. Nah, maka untuk itu kita melihat dari dua sisi kepentingan dari keilmuan ini. Yang pertama untuk kepentingan forensiknya, yang kedua untuk kepentingan auditnya. Nah, kalau untuk kepentingan audit, karena pada sebuah aplikasi kita dapat mengetahui kapan seseorang login, pada waktu setelah dia login, apa saja yang dilakukannya, lewat jalur mana, fitur apa yang diaksesnya, apa tindakannya terhadap fitur tersebut, sehingga ya dapat didetek, bahkan lebih jauh bisa untuk melihat grafik produktivitas dari sebuah organisasi. Jadi bisa dipantau, didetek, diambil data di laptopnya itu disajikan dalam bentuk grafik. Ini produktif, ini sedang, ini rendah. Jadi banyak tindak lanjut yang bisa dimanfaatkan dari fungsi tersebut. Oke, kemudian berikutnya keamanan sumber daya lokal. Ini bicara dalam aspek yang lebih sempit. Yang pertama ada objek dalam Windows, seperti dalam Windows itu ada file, ada folder atau directory, ada proses yang bekerja pada sistem Anda, ada thread di situ, ada share, dan ada device. Nah, masing-masing akan dilengkapi dengan objek security descriptor yang terdiri dari yang pertama ada secure ID owner yang menunjukkan user atau grup yang memiliki objek tersebut, yang memiliki kuasa untuk mengubah access permission terhadap objek tersebut. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa, apakah dia sebagai owner, apakah dia sebagai administrator, apakah dia sebagai guest. Jadi kita bisa dapat mengkonfigurasinya. Nah, security ID group yang berikutnya, security ID group itu digunakan oleh subsystem POSIX saja. Nah, discretionary ACL, identifikasi user dan grup yang diperbolehkan atau ditolak dalam mengakses dikendalikan oleh pemilik objek. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah sistem ACL mengendalikan pesan auditing yang dimaksudkan oleh sistem, dikendalikan oleh administrator keamanan sistem. Nah, yang saya sebutkan sebentar ini pada halaman ini, sesungguhnya pada waktu Anda membuka OS Anda atau membuka fitur-fitur dari OS Anda secara tidak langsung sudah menggunakan fitur itu sebenarnya. Ini hanya bentuk formulasi pengelompokan saja. Nah, terkadang ada kan ada upaya Anda untuk mendetek atau untuk mengetahui apa saja perangkat yang tersambung ke laptop posisi Anda, apa saja misalnya servis yang lagi aktif, apa saja aplikasi yang aktif pada saat
komputer Anda di boot dingin misalnya. Waktu Anda startup pertama, apa yang dijalankan oleh sistem operasi Anda. Kalau saya biasanya fitur-fitur yang kira-kira memberatkan sistem pada saat mulai beroperasi, biasanya saya mengaktifkan dulu. Nah, baru saya aktifkan bila mana saya butuhkan. Kalau secara default ada beberapa aplikasi yang oleh OS dianggap sebagai prioritas sehingga ia akan dieksekusi pada saat misalnya komputer Anda dinyalakan pertama kali. Nah, misalnya contohnya seperti aplikasi untuk mendownload file, misalnya download manager, misalnya free download manager, biasanya itu secara defaultnya itu otomatis langsung dieksekusi pada saat komputer Anda dinyalakan. Nah, itu sebaiknya dinonaktifkan dulu. Nah, setelah Anda butuh, baru Anda aktifkan supaya tidak memberatkan sistem pada saat mulai beroperasi. Nah, kemudian ini bicara tentang keamanan jaringan. Jadi kalau kita bicara jaringan, tentu kita keluar dari lingkup pribadi atau penggunaan privat kita. Jadi kita berkomunikasi dengan komputer yang lain untuk berbagai macam keperluan, atau terkait dengan komputer lain untuk berbagai macam keperluan. Tentu ada protokol yang mengaturnya, ada rule yang mengaturnya. Nah, itu ada hak-hak dari masing orang atau personil yang terlibat di dalam sebuah jaringan tersebut atau network tersebut. Nah, tentu potensi-potensi beragam tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh user, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Mereka juga memiliki misi yang berbeda-beda, kepentingannya beda-beda. Nah, sehingga perlu ada upaya untuk mencegah hal-hal atau tindakan yang dipandang merugikan sistem. Jadi misalnya eksploitasi misalnya. Nah, kalau misalnya bisa dicegah dari dini, atau misalnya bagaimana cara melakukan proses recovery pada saat tindakan telah dilakukan misalnya, ya itu perlu ada tersedia dalam sebuah fitur keamanan jaringan. Nah, ini terkaitan dengan teknis ya, cara Windows menangani keamanan jaringan. Nah, ada di situ terkait dengan pemberian akses terhadap sebuah fitur atau sebuah fungsi, ada keamanan trust, remote access server, kemudian melakukan remote access user menggunakan dialog, jadi bisa diakses, ada beragam aplikasi untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemudian ada pengamanan layanan internet, jadi pengamanan itu dalam berbagai macam bentuk, ada dalam bentuk firewall misalnya, ada misalnya menginstal tambahan proxy, atau misalnya share administratif yang ini dilakukan oleh administrator untuk akses ke server dari sebuah Windows atau sebuah jaringan. Nah, ini kita juga bicara keamanan pada printer. Jadi kalau dalam cakupan jaringan itu kita melihat dari dua aspek. Yang pertama, printer tersebut digunakan secara mandiri atau standalone, dan ada juga digunakan secara bersama dalam lingkup sebuah jaringan. Nah, tentu ada semacam rule yang harus ditetapkan supaya penggunaan dari printer tersebut atau perangkat tersebut dapat memberikan layanan kepada seluruh user yang ada di jaringan tersebut. Ini beragam ya, ada menentukan permissionnya, apakah dia memiliki hak full control atau manage dokumen cetak saja. Nah, biasanya dengan permission pada Windows secara defaultnya itu ada administrator, itu biasanya full control, jadi otoritasnya lebih tinggi. Ada owner, bisa manage dokumen yang mana saja yang
perlintasan atau semua user yang bisa memprint. Nah, kemudian mengontrol print job yang terdiri dari yang pertama setting waktu cetak, karena ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan, kemudian prioritas mencetaknya, yang diprioritaskan, ada notifikasi. Nah, artinya notifikasi dokumennya lagi dicetak, maka usernya langsung tahu oh dokumennya lagi dicetak. Kemudian set auditing information. Nah, jadi ini perlu dibuat catatan saja komputer tertentu aktivitasnya telah melakukan print terhadap dokumen tertentu, misalnya sebanyak berapa halaman misalnya. Kemudian ini keamanan registry ini sudah pernah segera dicobakan dulu, dan ini juga sudah saya pernah share sebelumnya. Nah, tentu seperti yang sudah saya sampaikan dulu, pemahaman saudara terhadap mesin yang saudara gunakan itu sangat penting, supaya Anda menguasai secara penuh, dan bila mana ada gangguan atau ada kendala, Anda bisa langsung mengetahui di mana biasanya terjadi gangguan tersebut. Anda langsung menuju ke tempat itu. Nah, itu tentu butuh beberapa uji coba, butuh beberapa upaya untuk membaca, supaya Anda tahu bila mana gangguannya Anda bisa kenali, itu Anda bisa tahu sumbernya dari mana, sehingga Anda bisa langsung melakukan modifikasi atau pemulihan melalui registry yang dimaksud. Kemudian tools backup untuk registry, biasanya OS juga sudah menyediakan untuk melakukan backup. Misalnya Anda anggap settingan-settingan yang ada pada registry itu sudah ada kondisi stabil, Anda bisa nyimpan. Bila mana nanti ada gangguan terhadap sistem Anda bisa langsung merestore sistem Anda dengan memulihkan dari registry tersebut. Anda bisa langsung membuka file backup tersebut dan menyalurkan kembali ke registry semula, sehingga perubahan-perubahan yang terlanjur terjadi dipulihkan dengan yang sudah Anda simpan tadi. Nah, itu. Kemudian audit dan pencatatan log. Nah, kalau sistem operasi sudah memiliki fitur-fitur ini, sehingga pada waktu Anda melakukan tindakan forensik, misalnya kemarin ada pakai autopsi, activity imager, dan segala macamnya itu sebenarnya yang dibongkar itu adalah file-file log itu. Nah, dengan berbagai macam kombinasi yang terjadi di dalam aplikasi tersebut, sehingga didetek apa-apa saja yang pernah terjadi pada waktu yang lalu di jaringan itu atau pada sebuah laptop atau PC yang digunakan, itu adanya log gitu. Nah, contohnya misalnya di aplikasi pengisian KRS di kampus kita gitu, sekarang saya lognya saya nggak ada. Nah, mulai Anda login ke akun Anda itu harusnya sistem dapat membuatkan pemeriksaan lognya. Nah, misalnya itu ada selesai login, Anda langsung melihat misalnya profil Anda gitu. Nah, kalau melihat aja ketahuan Anda melakukan perubahan terhadap profil Anda, mungkin Anda mengubah nomor handphone misalnya atau mengubah email. Nah, keluar terekam di log itu Anda mengubah misalnya profil. Kalau mau lebih rinci tentu ditunjukkan posisinya di bagian mana dirubahnya dan apa, dari apa dan kemana, dari apa dan dengan apa dirubah nilai tertentu. Jadi bisa sebenarnya bisa dirinci seperti itu. Nah, di file log ini berbagai macam aplikasi-aplikasi online, terutama seperti misalnya Anda ngunjungin situs tertentu yang udah aja saya ambil FB, Facebook misalnya. Coba Anda tonton video yang Anda minati, misalnya Anda tonton video yang berkaitan dengan
hobi mancing ikan misalnya. Nah, pada waktu Anda buka FB selanjutnya, Anda dibanjiri dengan video-video yang sejenis, masing-masing ikan semua. Jadi jatuhnya videonya. Nah, kalau Anda misalnya kunjungin video-video tutorial Python misalnya pada FB, maka pada kunjungan berikutnya Anda dibanjiri dengan video-video yang ditawarkan, yang intinya adalah yang berkaitan dengan Python tadi. Kenapa demikian? FB sudah merekam log aktivitas Anda. Dia tahu Anda buka ini, berarti dia tahu minat Anda itu apa, sehingga Anda dibanjiri dengan apa yang Anda minati. Maka hati-hatilah kalau Anda nonton video, buka-buka situs dan segala macamnya. Kalau Anda buka situs-situs tertentu, biasanya Anda dibanjiri dengan konten-konten yang sejenis. Kalau misalnya Anda suka ngunjungin situs-situs misalnya yang berhubungan dengan pakaian, fashion misalnya, yakinlah setelah Anda tutup aplikasi itu dan Anda buka lagi, Anda akan dibanjiri dengan layanan yang seperti itu. Anda akan dibanjiri dengan informasi pakaian yang murah, diskon, dan berbagai macam cara membayar, banyak itu ditawarin. Nah, atau contoh di YouTube misalnya, di YouTube juga bagus vlognya. Dan misalnya kunjungin salah satu film misalnya, dan Anda tonton di YouTube itu. Nah, selanjutnya biasanya pada waktu Anda buka YouTube secara normal, default biasa, youtube.com aja Anda ketik, biasanya apa yang Anda minati itu akan muncul sebagai prioritas. Jadi sekali lagi hati-hati. Nah, ya siapa tahu pada waktu Anda membuka layar Anda, orang akan tahu, oh berarti ini minatnya ini. Ya, di layar laman pertama YouTube itu, pada waktu Anda buka YouTube misalnya, pada waktu seseorang lagi buka YouTube.com aja, yang laman depannya itu atau landing page-nya itu, nah ketahuan tuh minat seseorang. Kalau misalnya pas dia buka YouTube-nya langsung keluar berhubungan dengan bunga, berarti di waktu-waktu sebelumnya dia sering mengunjungi yang berkaitan dengan tanaman hias. Nah, kalau misalnya dibanjiri dengan video-video tampilan yang berkaitan dengan makanan, berarti sebelum-sebelumnya dia mengunjungi yang berhubungan dengan makanan. Demikian juga hal yang lain. Maka saran saya, kalau Anda menggunakan buka bersama, ya hati-hatilah dengan apa yang Anda kunjungi, karena aktivitas Anda secara online tersebut akan terekam baik di sebuah aplikasi maupun pada aplikasi. Jadi tidak mudah dipahami kondisi yang seperti itu. Nah, contoh lain misalnya pada angkutan online itu ketahuan tuh, seorang driver misalnya angkutan online itu kapan dia mulai beroperasi, kapan dia selesai, berapa dia dapat orderan hari itu, berapa yang diselesaikannya, berapa yang membatalkan, kemana saja rute yang ditempuhnya. Nah, ketahuan itu karena sudah terekam di dalam log itu. Log itu gimana? Apakah log itu dibuat? Iya, dibuat. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang terakhir yang mengerjakan studi itu sangat jarang, belum pernah malah saya jumpai lagi yang membuat hal-hal yang seperti itu. Dan ini masih merupakan sebuah peluang bagi Anda untuk mengeksplorasi bagian ini. Jadi Anda harus mendalami fungsi dari sebuah sistem, kemudian Anda menyusun atau menginventarisir apa-apa saja kemungkinan yang akan dilakukan oleh user terhadap sebuah objek, sehingga nanti Anda klik dalam sebuah program aplikasi, sehingga pada waktu program itu beroperasi dia langsung menjadi semacam detektor, direkam aktivitas Anda. Nah, kalau CCTV yang outputnya kan berupa bentuk objek bergerak. Nah, kalau log ini kan aktivitas dalam bentuk teks, sekian dia buka ini dan sekian dia buka itu. Nah, kalau misalnya Anda buka situs tertentu dan Anda tidak ingin
apa yang Anda akses tersebut diketahui oleh orang lain, itu Anda harus hapus file log tersebut atau log dari browsernya maupun log dari OS-nya, supaya orang tidak bisa mengetahui apa yang Anda sebelumnya. Tapi sebenarnya dalam ilmu forensik hal tersebut percuma saja, tapi untuk pengguna awam sih oke oke saja. Jadi kalau untuk di ranah forensik, apapun aktivitas yang pernah dilakukan sebenarnya secara digital itu sudah terekam dengan baik. Nah, ini keamanan dari jaringan ini saya rasa sudah dijelaskan oleh Ibu Helda di dalam mata kuliah keamanan sistem. Tapi kalau tidak saya singgung sekilas misalnya. Nah, keamanan dari jaringan itu artinya kita memastikan bahwa sebuah cakupan kerja yang ada dalam sebuah jaringan itu harus dalam kontrol penuh dari seorang administrator. Di berbagai macam eh, polisi atau kebijakan harus tersedia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hanya satu, untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut menjalani fungsinya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh organisasi. Nah, karena biasanya para user ya, kontrak manusia juga gitu, selalu mencari celah-celah kelemahannya yang bisa dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Nah, itu hal tersebut harus tepat dipantau dengan baik. Nah, ini silakan nanti dibaca saja. Ya, ini sedikit dari sederhana juga sini. Untuk masalah identifikasi pemakai, ketika login disebut autentifikasi pemakai atau user authentication ya. Kebanyakan metode autentikasi didasarkan pada tiga cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, sesuatu yang dimiliki pemakai, sesuatu mengenai diri pemakai. Kalau yang diketahui misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bisa dieksploitasi oleh seseorang melalui rekayasa sosial atau social engineering. Jadi bisa saja orang yang paling sayang, orang yang paling dibenci malah bisa menjadi sebuah password. Saya gampang ingat kan, saking dendamnya gitu kan, ingat namanya sudah dijadikan password. Maka sebaiknya bikinlah password tersebut yang unik dan usahakan tersedia di situ ada capitalnya, ada huruf biasa yang letternya aja, kemudian ada angka di situ dan ada syarat khusus yang dimasukkan di situ. Dan secara berkala tentu lakukan pembaharuan terhadap password tersebut. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa meminimalisasi eksploitasi terhadap sistem kita. Nah, dalam dunia digital ini kan kita mengklaim safe 100% itu tidak bisa. Jadi dalam hal ini tentu yang bisa dilakukan adalah upaya untuk meminimalisasi. Jadi dicegah, kemudian nggak tercegah berarti diminimalisasi dampaknya. Jadi kalau password tersebut bisa dijebol dalam jangka sebulan, kalau misalnya kita dalam 20 hari tidak ganti password berarti butuh waktu lebih lama lagi. Jadi setiap kita dikejar kita makin jauh seperti itu. Maka segala macam teknik dan termasuk teknologi yang digunakan juga harus selalu diupdate. Nah, yang berikutnya sesuatu yang dimiliki pemakai, date-nya, identitas, kunci, segala macamnya itu juga berbeda dengan fasilitas yang bisa diakses. Misalnya kalau di date-nya ada QR code, barcode misalnya, itu bisa masuk. Nah, kunci dan segala macamnya. Kemudian mengenai ciri dari pemakai, misalnya sidik jarinya, suara, kemudian tekstur wajah, foto, tanda tangan dan segala macamnya. Nah, kemudian kadang-kadang
dalam kondisi tertentu sistem kita menjadi lemah akibat bukan yang bersifat teknisnya, malah hal-hal yang tidak kita sangka bisa menjadi tempat untuk mengeksploitasi sistem kita. Itu yang disebut dengan rekayasa sosial. Jadi misalnya mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses, menghubungi administrator via telepon atau teks. Nah, kalau eksekutif yang sudah meminta akses, itu administrator nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia gunakan telepon resmi kantor atau via teks misalnya, ya admin nggak bisa berketik, padahal teleponnya di ini di hack misalnya, jadi disamarkan, padahal yang menghubungi telepon lain, tapi yang muncul di administrator itu nomor telepon dari kantornya, karena itu mengakunya eksekutif. Administrator nggak bisa buat apa, tidak bisa dieksploitasi. Kalau administrator menolak itu, kalau permintaan dari eksekutif mau ditolak, ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi karir seorang administrator. Jadi mau dikasihnya gitu. Nah, kemudian mengaku administrator yang perlu mendiagnosa masalah network, menghubungi end user via email, teks, atau surat. Jadi masuknya melalui seorang user. Jadi itu aku mohon maaf Bapak Ibu, jadi saya adalah administrator seperti itu. Nama saya sini, saya mau melakukan maintenance, mohon diberikan username dan password dari emailnya, atau buka akun loginnya dan passwordnya katanya. Sehingga karena yang ngaku itu adalah administrator, kalau user dikasih aja sehingga dieksploitasi melalui itu. Nah, kemudian mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Jadi dikelabui gitu ya, dia bilang transaksi yang tadi gagal. Nah, coba isi lagi formulirnya, kita lihat seperti itu. Di arahannya kayak alarmnya lain diisi di situ, itulah di eksploitasi. Kemudian pencurian surat atau password, kemudian penyuapan dari sejarah. Banyak rekayasa sosial, artinya seseorang di eksploitasi melalui tindakan psikologis. Nah, misalnya kayak gini, kayak orang menipu misalnya, seseorang ibu-ibu misalnya lagi lagi gendong anak misalnya, atau dia gendong anak sama ibu. Nah, dilihatnya ada bapak yang lewat, dia minta tolong untuk memegang anaknya sebentar. Nah, karena bapak tersebut hati-hati, karena nggak mau terlibat masalah belakangan, menolak, langsung muncul rekayasa sosial itu yang si ibu tadi, langsung bilang gak ada punya hati nurani. Nah, sehingga rasa kemanusiaan bapak tadi muncul, akhirnya dibantu. Nah, sehingga bisa saja bapak tersebut menjadi korban. Nah, banyak seperti itu. Jadi hati-hati kalau seperti misalnya beraktivitas di ruangan publik, salah satunya sebenarnya misalnya di ATM, ya siapapun yang minta PIN atau ada orang mau kenalan dan segala macam, usahakan tidak dilayani di sana. Ada di ruang publik seperti itu. Kalau kita nggak tahu apa namanya, kalau kita sendirian misalnya, apalagi hati-hati. Jadi bisa saja nanti contoh misalnya seorang nenek-nenek tua mengaku nggak bisa ini apa namanya, mengambil uang di ATM-nya gitu. Nah, kemudian bisa lihat kan si eksploitasinya, dan misalnya kita diambilkan melalui rekening kita, dan dia nanti akan mentransfer kembaliannya ke rekening kita. Nah, karena kasihan melihat nenek misalnya, kita ambilkan uang kita sendiri, nah kita serahkan, nah dengan harapan nenek tersebut langsung bisa menggantinya misalnya gitu. Banyak pokoknya segala macam trik-trik rekayasa sosial ini banyak sekali. Jadi hati-hati, intinya selagi berada di ruang publik,
kewaspadaan itu penting untuk mencegah adanya rekayasa sosial tersebut. Kemudian membedakan sumber daya internal dan eksternal, memanfaatkan teknologi firewall yang misalkan network internal dan network eksternal dengan rule tertentu. Jadi pada kalanya organisasi itu misalnya kayak kampus kita ada jaringan yang berfungsinya untuk akses untuk lokal saja dan ada yang akses yang keluar global. Jadi perlu dipisahkan, terutama yang berhubungan dengan aset dan keuangan. Kemudian sistem autentikasi user atau DFIS itu adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security dari data ya. Pada proses ini, seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Jadi ada beberapa pertanyaan: di mana Anda lahir, siapa guru Anda yang pertama, jadi, itu sebenarnya sudah Anda berikan pada waktu mendaftarkan akun Anda. Nah, jadi ada beberapa rangkaian pertanyaan yang harus Anda jawab sehingga Anda dapat diyakini adalah pengguna yang sesungguhnya. Tapi sekarang dalam perkembangan terbaru sangat banyak ragam dari model autentikasi ini, sudah banyak sekali. Misalnya seperti Anda akses ke email Anda harus diverifikasi dulu melalui SMS misalnya, atau diverifikasi melalui email yang lain, banyak sekali bentuk-bentuknya. Tapi tentu Anda juga harus mengetahui perkembangan-perkembangan terkait dengan hal ini. Nah, kalau kayaknya dulu Anda login ke Facebook Anda, begitu Anda kita bisa menemukan password langsung oke. Nah, itu Anda perlu tindakan keamanannya harus diverifikasi melalui email. Melalui nomor SMS dari handphone Anda misalnya gitu, baru ada tindakan seperti itu. Nah, kemudian upaya untuk lebih mengamankan proteksi password. Nah, jadi ini silahkan nanti dibaca saja. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, silahkan nanti dibaca. Nah, ini saya